Hai semuanya, aku Yelisani. Oke, aku lama banget ya ini nggak upload video. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan. Amin. Nah, di video kali ini aku mau berbagi kisah lagi. Kali ini ada 3 drama Korea yang kisahnya sama seperti kisah hidupku. Nah, jadi ceritanya aku dulu sejak tahun 2010, sekitar tahun 2010 itu mulai mengenal hal-hal yang berbau Korea, mulai dari variety show sama drama-dramanya juga. Dan udah banyak banget judul drama yang aku tonton, mungkin udah puluhan judul drama. Cuman aku dulu nontonnya juga nggak sembarangan sih ya. Aku nontonnya sih yang aku tonton tuh yang aku lihat jalan ceritanya bisa menyemangati aku nggak, terus aku suka sama aktor pemerannya atau enggak, yang kayak gitu. Mau itu aktornya atau aktrisnya gitu, biasanya aku lihat. Dan setelah dari puluhan judul drama Korea yang aku tonton, ini ada 3 drama Korea yang saat aku menyimak jalan ceritanya ternyata hampir mirip sama kisah hidupku. Apa aja dramanya? Langsung aja ya. Oke, ini aku ada contekan, maaf ya. Oke, untuk yang pertama adalah King of Baking, Kim Taku, atau kalau dulu ditayangkan di salah stasiun TV swasta, judulnya Bread Love and Dream. Nah, awalnya aku taunya ini memang dari televisi ya, udah didubbing gitu. Aku pikir waktu itu jalan ceritanya bagus ya gitu loh, bikin kalau aku bisa bilang ya, Bread Love and Dream ini gongnya awalnya aku untuk berani punya impian, untuk berani bermimpi. Jadi awalnya kan dulu aku pikir hidup ya udah gini aja gitu, di rumah sakit aja gitu, udah dijalanin gitu aja. Mustahil deh kayaknya gitu loh, nggak mungkin dulu pikiranku kayak gitu. Setelah aku menyimak jalan ceritanya, ini benar-benar bikin drama ini bikin aku jadi kayak bersemangat, berani punya impian, terus berani punya cita-cita yang kayak gitu. Banyak juga sih pesan moral, terus nasihat yang dari drama itu, terutama dari kakek Palbong. Itu benar-benar, apalagi setiap ada misalnya ada kakek Palbong sama Kim Taku gitu ya, ketemu gitu, terus kakeknya nasihatin apa gitu, aduh itu aku udah bisa sampai terharu, sampai nangis yang kayak gitu, karena bener-bener ya masuk gitu loh, masuk ke hati gitu loh nasihatnya. Dan salah satu soundtrack dramanya yang judulnya, terjemahannya aja ya, yang bahasa Indonesianya Harapan Adalah Impian Yang Tidak Pernah Tidur. Itu soundtracknya luar biasa banget, bikin ya sekali lagi bikin makin semangat, bikin ya beranilah pokoknya untuk menjalani hidup gitu, semangat aja. Oke, untuk drama yang kedua itu adalah Miseng atau Incomplete Life. Ini dramanya tahun 2014. Nah, ya, ini juga drama yang menurut aku sekali lagi hampir mirip sama kisah hidupku. Jadi di situ kan ceritanya Janggerai ini di awalnya dipandang sebelah mata, diremehkan gitu di tempat kerjanya, hanya karena dia
mungkin kalau di sini disebutnya cuman lulusan paket C gitu ya. Cuman akhirnya dia bisa membuktikan kalau dia punya kemampuan gitu loh, dia punya ada ketekunan juga, gigih juga, dan sekali lagi juga banyak nasihat hidup, terus pesan moral dari drama ini yang bikin waktu itu yang bikin aku berpikir bahwa maksudnya nggak ada yang nggak mungkin gitu loh, nggak ada yang nggak mungkin. Sampai akhirnya ini ke tahun 2014 kan tuh dramanya, aku nontonnya mungkin sekitar tahun 2015. Nah di tahun 2016-nya aku diberi kesempatan maksudnya oleh Tuhan dan semesta untuk akhirnya aku bisa resign dari rumah sakit yang awalnya aku kira dulu nggak mungkin gitu loh, ada aja jalannya. Waktu itu aku mendapat kesempatan buat ke Jakarta, ke ibu kota, yang tadinya aku pikir wah itu sesuatu yang nggak mungkin lah gitu loh buat seorang Yeni, apalagi aku cuman lulusan SMA yang kayak gitu. Cuman ya itu tadi kita nggak ya mungkin pengaruh juga ya, karena kayak dari tontonan itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar dan akhirnya bisa jadi kenyataan. Itu tadi ya yang kedua. Lalu yang ketiga ada Lovely Horribly. Nah selain aku nonton drama Korea, aku juga dulu suka nonton variety show judulnya Running Man. Nah dulu kan ada tuh waktu itu kan waktu awal-awal Running Man kan ada satu-satunya member wanita yaitu Songjio. Nah Songjio ini selain membernya Running Man, dia juga seorang aktris. Jadi aku mengikuti dramanya juga dulu. Kalau yang pernah aku tonton sebelumnya, waktu itu ceritanya dokter juga tentang ya pokoknya kehidupan rumah sakit gitu. Nah waktu aku udah di tahun 2000 ini tahun 2018 ya, sekitar 2018 akhir lah ya, Oktober gitu aku ketemu drama ini, dan waktu itu memang masih baru, aku mengikutinya dari awal. Jadi waktu aku mengikuti aku lihat jalan ceritanya sekali lagi ini mirip sama kisah hidupku. Jadi di sini ceritanya Songjio ini pernah ini namanya, lupa ya nama itunya, aku lupa ya, yang memerankan siapa aku lupa, nggak aku catat tadi. Jadi di situ ceritanya Songjio ini dia punya bakat menulis, dan waktu itu menulis skenario dan dimanfaatkan gitu loh, ditipu oleh temannya. Akhirnya temannya itu ya pokoknya menipu lah intinya kayak gitu, dan nggak sekali tapi 2 kali. Nah ini juga mirip sama kisah hidupku. Jadi aku dulu pernah ditipu sama seorang penulis skenario. Waktu itu dia kerja di salah satu stasiun TV swasta. Jadi yang pertama waktu aku sekitar umur 21 atau 22 kalau nggak salah, dulu aku dijanjiin kayak jadi asisten gitu penulis skenario. Cuman kan waktu itu aku belum punya laptop yang kayak gitu, jadi dia minta aku buat beli laptop karena aku nggak ada uang. Jadi aku bela-belain bela-belain untuk hutang. Waktu itu hutang di rumah sakit yang aku bilangnya nanti setiap bulan aku cicil kan.
nanti kan dari menulis itu kan nanti aku dapat honor gitu loh, jadi aku bisa mencicil untuk bayar laptop itu. Nah, waktu itu setelah udah ada laptop, ternyata kerjaannya nggak ada gitu loh. Setiap aku tanya ada aja gitu loh alasannya, dan aku bahkan pernah mengirimkan beberapa ide cerita gitu, tapi nggak jelas juntrungannya. Dan setelah saat aku udah ya itu udah berlalu, lalu saat aku juga istilahnya waktu itu bisa dibilang udah nggak cocok lagi sama kerjaanku di Jakarta, itu sekitar tahun berapa ya, tahun 2018 itu aku 2017 maksudnya 2017 itu aku ketemu lagi gitu loh sama penulis skenario itu. Dan waktu itu aku sih mikirnya orang bisa berubah gitu loh ya, orang bisa berubah, siapa tahu dia udah jadi orang yang baik gitu loh. Jadi aku menghubungi dia, aku jelaskan aku kondisiku di tempat kerjaku pada waktu itu, dan dia bilang oke, nanti coba aku carikan gini-gini, maksudnya carikan kerjaan yang kayak gitu. Terus ternyata dia bilang, oh iya Yan, aku butuh nih asisten gitu, kamu mau gitu, nanti kamu tinggal sama aku ya gini-gini, nanti kita tinggal di kontrakan gitu loh. Kan dia masih belum, dulu masih belum menikah, nggak tahu ya kalau sekarang. Jadi lalu akhirnya aku, oh iya Mbak gitu loh. Waktu itu aku pulang ke Blitar dulu kan, karena aku mau ziarah haji pada waktu itu. Dan karena waktu itu aku juga nggak ada laptop, jadi aku beli laptop lagi, dan itu uangnya juga minjem lagi, kali ini ke salah satu temanku. Dan setelah aku ada laptop, aku mengirimkan maksudnya bukan ngirim sih, aku nanya gitu loh ke mbaknya itu yang penulis skenario, Mbak gimana gini-gini. Ternyata tiba-tiba nggak jadi lagi gitu, ada aja alasannya. Dan akhirnya dia bilang, oke Yan, kamu ngirim ide cerita aja, nanti aku kayak bisa dibilang kayak nanti dibelilah sama dia per judul, dikasihnya dijanjiinnya sih dulu sekitar 200 ribuan gitu. Jadi aku mengirimkan beberapa ide cerita, udah aku nulis, bikin. Ternyata setelah aku minta uangnya gitu kan, karena kan waktu itu aku ngekos ya, dia bilangnya nggak ada gitu loh, ada aja lah pokoknya alasannya. Itu aku ditipu untuk yang kedua kali. Jadi persis kan kayak di Lovely Horribly itu. Nah, jadi itu tadi 3 drama Korea yang kisahnya mirip dengan kisah hidupku. Ini sih percaya nggak percaya, tapi memang bener-bener kenyataan terjadi. Kalau kalian misalnya ada yang nonton, apalagi kalian ingat jalan ceritanya, ya seperti itu yang aku alami, hampir seperti itu. Oke, jadi sekian dulu video dari aku. Semoga apa yang aku ceritakan ini bermanfaat dan menginspirasi buat kalian. Ambil hikmahnya supaya kalian bisa hidup lebih baik. Apalagi jangan sampai deh mengalami apa yang udah aku alami seperti yang aku ceritakan tadi ya. Oke,
Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Dan tombol notifikasinya dinyalakan supaya nggak ketinggalan video selanjutnya dari aku. Tetap tenang dan tetap sehat semuanya. Sampai jumpa. Dadah.